Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ilham Rahayu dari kelas IT 402 dengan NIM 220401010108. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terutama mempresentasikan tugas saya di mata kuliah komunikasi data. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, ini seperti ini disusun oleh Muhammad Iqbal Ilham Rahayu dengan NIM sebagai berikut, kelas sebagai berikut, prodinya, lalu dosennya Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM dan MKOM. Nah, topiknya adalah analisa implementasi teknologi komunikasi data zaman ini pada perusahaan, instansi dalam negeri atau luar negeri secara detail dan lengkap. Oke, pendahuluan. Di era digital saat ini, teknologi komunikasi data telah menjadi pendorong utama transformasi bisnis di berbagai industri perusahaan dan instansi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Semakin mengandalkan infrastruktur teknologi ini untuk mempercepat komunikasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan operasi mereka. Presentasi ini akan menganalisa implementasi teknologi komunikasi data pada perusahaan dan instansi dalam dan luar negeri dengan fokus pada strategi manfaat, tantangan, dan peluang yang terlibat. Nah, konsep dasar teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data adalah kumpulan teknologi yang memungkinkan pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan data secara elektronik melalui berbagai media komunikasi. Ini termasuk jaringan komputer, internet, perangkat mobile, dan teknologi cloud. Perkembangan teknologi ini telah memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi operasional mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana implementasi teknologi komunikasi data di perusahaan saya yang mana namanya adalah PT Unicard Indonesia Tritunggal. Pendahuluannya, berdiri sejak tahun 1997, Jeffrey Farugia selaku pemilik perusahaan tersebut awalnya mendirikan Velutronic PTY Ltd sebagai penyedia solusi dan layanan tambahan kepada perusahaan keamanan dengan harga yang kompetitif. Pada 1 Juli 2004, Deltonic PTY Ltd dibentuk bersama perusahaan mitra Valutronics. Dengan ini, sistem manajemen patroli Unicard yang sangat sukses diperkenalkan dengan cepat menjadi produk standar di pasar untuk pelacakan karyawan. Sejak saat itu, Unicard telah berkembang ke industri lain seperti pembersihan jasa bangunan dengan rantang produk yang terus berkembang, yang terus berubah, dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim di Unicard selalu mencari peluang untuk menciptakan produk perangkat lunak dan keras baru dan inovatif yang akan memberikan keunggulan kompetitif kepada klien kami dengan mencocokkan kemajuan teknologi terbaru dengan kebutuhan industri yang selalu berubah. Pada saat yang sama, Deltonic PT Ltd memahami bahwa banyak klien kami senang menggunakan produk lama. Mengetahui hal ini, kami tidak akan memaksa orang untuk melakukan upgrade mahal atau tidak perlu. Kami hanya menambahkan produk baru untuk bekerja sama peralatan yang sudah ada. Bekerja bersama peralatan yang sudah ada. Dengan lebih dari 21 tahun melayani industri keamanan dan pembersihan di Australia, kami bangga telah mencapai keunggulan berkat Anda, klien berharga kami. Sedikit tambahan bahwa perusahaan ini tuh eh, aslinya pertamanya itu berdiri di Australia, namun untuk pada tahun ini beliau mendirikan perusahaan di Indonesia eh, dan sudah mulai beroperasi sejak Januari 2024. Teknologi yang diterapkan di perusahaan ini adalah kurang lebih perusahaan menerapkan sistem kolaborasi online yang memungkinkan karyawan bekerja dari jarak jauh dan berbagi informasi secara real time. Contoh beberapa sistem kami yang sudah kami buat khususnya untuk yang di Indonesia, kami mempunyai beberapa contoh. Yang pertama, misal sistem absensi perusahaan atau sekolah menggunakan RFID atau bisa dibilang kartu TEF, kartu ID card. Yang kedua ada monitoring sistem pembuatan selai yang mana itu kita memonitoring keadaan mesin pembuatan selai itu di salah satu perusahaan yang bernama Zealandia. Apakah sensornya mati atau apakah mesinnya sedang berjalan dengan baik atau tidak, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga adalah monitoring mesin WTP, kurang lebih sama gunanya untuk memonitoring apa namanya mesin tersebut. Lalu yang keempat ada sistem barricade ticketing yang mana biasanya ini dipesan oleh
perusahaan-perusahaan yang memiliki akses menggunakan gerbang berbentuk gate seperti kurang lebih seperti di taman-taman bermain yang seperti itu. Ketika kita tap kartunya maka gate-nya akan terbuka, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk keuntungan dan tantangannya, nah di sini saya tuliskan sebagai berikut. Untuk keuntungannya, satu, saya mendapat banyak pengalaman baru dari perusahaan luar negeri, mulai dari cara kerja, kebiasaan kerja, dan masih banyak lagi yang saya dapatkan. Yang kedua, sudah pasti saya mempunyai relasi yang baru lah. Dan yang terakhir adalah menambah pengetahuan baru tentang teknologi, terutama di IoT yang sebelumnya belum pernah saya temui. Saya jadi bisa menemukan teknologi yang dipakai di Australia tersebut. Nah, namun saya memiliki tantangan kurang lebih. Yang pertama, komunikasi karena kendala bahasa dan jarak. Yang mana ya, saya kurang fasih berbahasa Inggris, dan juga ketika komunikasi terhalang jarak, terkadang terjadinya miskomunikasi. Dua, menghadapi kebiasaan baru. Itu bagi saya adalah sebuah tantangan karena kebiasaan orang luar negeri dengan kebiasaan orang di sini itu sangat berbeda, sehingga saya harus melakukan adaptasi kembali. Dan terima kasih itu untuk presentasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.